Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Pelatihan, bagaimana kabar Anda? Perkenalkan, nama saya Arskal Salim, akan membersamai Sobat Pelatihan dalam materi Core Value and Branding, ASN. Dan apakah Sobat Pelatihan sudah siap? Ayo kita mulai. Nah, dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan paparan materi terkait dengan core value atau nilai-nilai dasar dan employer branding, ya, pencitraan. Kalau orang bilang sih branding itu pencitraan, tapi ini lebih pada bagaimana pegawai dalam hal ini ASN Kementerian Agama dapat bersikap, ya, memiliki kepribadian. Kita awali dengan penjelasan tentang apa sih sebenarnya yang menjadi core branding, ya, core values dan employer branding ASN itu. Itu semua terangkum dalam kata ASN berakhlak. Sudah pernah dengar belum kata ASN berakhlak ini? Ya. Jadi berakhlak itu bukan sekedar sebuah kata, tapi itu adalah singkatan, ya, singkatan dari beberapa kata-kata yang nanti akan saya jelaskan, ya. Jadi mengapa kita butuh employer branding ini? Karena kita ingin menunjukkan kepada masyarakat, kepada warga negara bahwa kita bangga melayani bangsa. Karena tujuan kita adalah pelayanan prima, pelayanan terbaik. Nah, ada hal yang sebelum sampai ke sana ingin saya jelaskan terlebih dahulu bahwa mengapa kita membutuhkan core values dan employer branding itu. Ada sedikitnya 6 hal. Ya. Pertama, dari berbagai survei ditemukan bahwa profesionalisme ASN rendah. Yang kedua, juga ditemukan berbagai pelanggaran ASN karena tidak netral dalam berbagai pelaksanaan baik pilkada maupun pileg dan pilpres. Dan yang ketiga, minimnya pengembangan kompetensi yang saat ini tidak berbasis pada kebutuhan kesenjangan kompetensi pegawai, tapi semata-mata hanya diklat rutin. Dan yang keempat, budaya patronase politik yang membuka celah untuk melakukan korupsi karena menjadi alasan benar untuk memperkuat elektoral menggunakan fasilitas negara. Yang kelima, kita juga akui bahwa kinerja ASN belum optimal, maka perlu dilakukan sebuah upaya langkah-langkah agar dapat dioptimalisasi kinerja ASN tersebut. Dan terakhir, nomor 6 adalah intervensi politik dalam birokrasi, ya, di mana pejabat-pejabat politik melakukan intervensi sehingga birokrasi terpengaruh oleh hal-hal yang berbau politik. Nah, inilah kondisi hari ini yang kiranya kita perlu atasi bersama-sama. Dan ada efek domino akibat kondisi tersebut, ya, AS yang tidak profesional menyebabkan birokrasi menjadi sulit dan ujung-ujungnya sektor ekonomi terhambat. Kalau sektor ekonomi terhambat, maka pendapatan pajak tidak optimal. Pendapatan pajak tidak optimal, akibatnya kesejahteraan ASN sulit ditingkatkan. Mau bagaimana? Orang pajak itu kan buat membayar gaji kita, membayar tunjangan kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, bagaimana kondisi pegawai PNS Kementerian Agama? Ya. Kalau kita lihat jumlah PNS per Desember 2022, itu sebanyak 223.929. Ya. Ini tersebar baik di pusat maupun di daerah, di kanwil provinsi, di perguruan tinggi keagamaan negeri, di UPT Balai, Loka Asrama Haji. Ya. Dan terdiri dari
populasinya ya secara gender ternyata didominasi oleh perempuan ya sebanyak 52,4%. Sisanya 47,5% adalah laki-laki. Pendidikannya beragam tapi mayoritas adalah lulusan S1 ya, paling banyak 158.000 lebih, baru kemudian lulusan S2 dan juga lulusan SMA ya. Yang lulusan S3 malah sedikit loh ya, cuma kurang dari 5.000 ya. Ini tentu juga membuat bagaimana layanan Kementerian Agama semakin perlu dioptimalkan. Begitu juga dari usia dan generasi ya. Ada perbedaan-perbedaan hari ini yang banyak ya, jumlah pegawai PNS Kementerian Agama itu dari generasi X ya, yaitu mereka yang lahir antara tahun 65 sampai tahun 80, dan generasi Y atau milenial ya, itu yang kelahiran tahun 81 sampai 96 ya. Jadi usia mereka beragam, namun di sini mereka terdiri dari berbagai generasi-generasi. Nah, artinya apa? Bahwa pegawai Kementerian Agama ini memiliki variasi yang sangat beragam, dan karena itulah dibutuhkan penyamaan persepsi, penyelesaian bekerja sama, adaptasi dalam berbagai hal, karena kita menghadapi tantangan yang tidak mudah. Ini adalah era disrupsi, era digital, maka kita perlu melakukan banyak kreasi-kreasi, inovasi-inovasi untuk melakukan baik itu penyederhanaan birokrasi dan juga mempersiapkan skill tenaga-tenaga fungsional yang nantinya siap untuk melayani kepada masyarakat. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan perubahan? Ya. Ini karena masih kuatnya mindset sebagian ASN itu yang saya aman-aman aja, saya kerja di sini juga sudah lama, nggak mungkin kantor saya bubar ya jadi udah saya bekerja begini-begini aja, secukupnya saja, nggak usah ngoyo gitu kan. Nah, perlulah yang penting ada koneksi, ada sampingan. Nah, akibatnya apa? Karena cara berpikir seperti itu, maka hasilnya adalah birokrasi yang kurang profesional ya jalan di tempat, tidak banyak perubahan. Karena itulah maka pemerintah dalam hal ini di bawah leading sektor Kemenpan RB mencanangkan sebuah core values, nilai-nilai dasar, agar kita ASN ini memiliki sebuah semangat, sebuah prinsip, yaitu terbungkus dalam kalimat berakhlak. Jadi kata berakhlak ini terdiri dari beberapa kata-kata ya. Nah, berakhlak itu sebenarnya adalah sebuah singkatan dari satu, berorientasi pelayanan, itu bernya ya. Lalu kemudian akuntabel ya, K-nya kompeten, A-nya harmonis, L-nya loyal ya, A-nya adaptif, K-nya kolaboratif. Nah, coba kita satu-satu dalam kita pahami. Pertama, berorientasi pelayanan. Apa maksud dengan berorientasi pelayanan? Kita ini semua adalah ASN. Kita ini adalah pelayan masyarakat, pengabdi bangsa ya. Nah, salah satunya yaitu kita perlu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jangan kita memberikan sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat ya. Dalam pelayanan kita perlu ramah, menunjukkan cara-cara yang kita smile, senyum gitu ya, cekatan, dan memberikan solusi-solusi kalau ada hal-hal yang diadukan atau hal-hal yang dipersoalkan. Dan kita terus tidak boleh berhenti melakukan inovasi-inovasi. Itu inti dari berorientasi pelayanan. Yang kedua adalah huruf A, akuntabel ya. Akuntabel maksudnya adalah kita melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian saat kita memanfaatkan fasilitas negara, ya, barang milik negara, kita gunakan secara bertanggung jawab, secara efektif dan efisien. Dan yang paling penting, dari sisi akuntabilitas, kita tidak boleh menyalahgunakan
kewenangan jabatan yang dimiliki. Ya. Huruf berikutnya adalah K, kompeten. Ya. Apa maksudnya? Yaitu kita tidak boleh berpuas diri. Ya. Kita terus meningkatkan kompetensi dengan belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Juga membantu kolega kita, orang lain untuk belajar terus-menerus. Sehingga kita dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Huruf berikutnya adalah H, harmonis. Apa itu harmonis? Dalam relasi kita, di kantor, di sekolah, dimanapun, ya, kita menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Jadi orang-orang yang datang membutuhkan layanan, kita hargai, ya. Kita tolong, kita bangun lingkungan kerja yang kondusif di kantor, dimanapun kita berada. Nah, yang L itu adalah loyal, ya. Loyal apa maksudnya? Berdedikasi, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada kepentingan individu, kepentingan golongan, semuanya tunduk kepada kepentingan publik, kepentingan bangsa dan negara. Huruf A, adaptif, yaitu terus berinovasi, antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Jadi kita melihat bagaimana perkembangan hari ini. Sekarang ini sudah maju sekali dengan kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi. Nah, Ibu Bapak sebagai ASN harus terus belajar mengikuti bagaimana perkembangan terkini. Ya, hari ini sudah banyak alat-alat canggih artificial intelligence. Ayo kita pelajari, kita coba terapkan apakah berguna, relevan untuk kita gunakan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Yang terakhir huruf K, kolaboratif. Di sini kita membangun kerjasama yang sinergis. Ya. Kerjasama antar kolega, baik itu dalam satu kantor, kerjasama dengan kolega kita di kantor lain, apakah itu di Kemenak, kota, kabupaten tetangga, atau kita juga membangun kolaborasi lintas KL dengan dinas-dinas, ya, ataupun dengan lembaga-lembaga lain di luar Kementerian Agama. Nah, misalnya berbahagia, ya, dengan konsep core values tadi berakhlak, maka kita ingin menampilkan, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang kita layani. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh, ya, sekedar supaya kita tahu secara praktis itu seperti apa sih memberikan pelayanan prima, ya. Misalnya, ketika berhadapan dengan masyarakat yang membutuhkan layanan, kita menyapa mereka. Selamat pagi atau assalamualaikum, ya, selamat siang, ya. Dan kita perlu menunjukkan senyum, ya, jangan pelit-pelit. Namanya kalau kita memberikan layanan, senyum itu tidak boleh hilang, ya, tidak boleh cemberut. Itu harus ditampakkan karena senyum itu menunjukkan keramahan. Dan kita tidak boleh bertele-tele, bertanya ini, bertanya itu, cepat aja apa kebutuhannya, tepat waktu kita selesaikan. Dan mendengar dengan sabar dan aktif. Karena biasanya juga ada hal-hal yang perlu disampaikan, kita dengar, biarkan sampai selesai, baru kemudian kita respon. Dan yang juga tidak kalah penting, penampilan kita harus rapi. Hari apa hari itu, pakaian kita sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seragamnya, ya. Nah, di lain kesempatan, kita juga perlu, ya, untuk bisa berbasa basi, ya, mengingat nama panggilan. Jadi kalau kita menyapa, kita tanya siapa nama bapak, siapa nama ibu. Dan dalam percakapan itu kita menyebut, mengingat nama panggilan yang bersangkutan. Itu akan membantu meningkatkan hubungan, ya, keakraban antara kita sebagai pemberi layanan dan masyarakat yang menerima layanan. Dan juga kita tidak sungkan-sungkanlah untuk mengucapkan terima kasih, ya, karena namanya ucapan terima kasih itu membuat kita semakin dekat, ya, bahwa kita itu bersahabat, kita itu adalah bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia dan warga negara Republik Indonesia. Yang misalnya berbahagia, kita teruskan ke slide berikutnya. Di sini saya ingin jelaskan makna dari ikhlas beramal. Ikhlas beramal ini adalah motto dari Kementerian Agama yang secara etimologis artinya adalah murni atau bersih, ya. Murni atau bersih. Secara terminologis, ikhlas beramal bermakna mengerjakan sesuatu secara murni atau bersih, tulus dan tanpa pamrih,
yang ditujukan hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Karena itu maka ketika disebut ikhlas beramal, itu bukan atau tidak berarti menolak upah atau bayaran, asalkan upah atau bayaran tersebut menjadi haknya sesuai peraturan, ya, serta tidak menjadi orientasi utama. Nah ini dibedakan, ya, dibedakan bahwa ikhlas beramal itu tidak berarti menolak upah atau bayaran, karena kita juga membutuhkan upah dan bayaran yang sesuai dengan haknya, sesuai dengan peraturan regulasi yang ada, ya. Jadi tidak menjadi orientasi utama kita. Maka dengan ikhlas kita bekerja dengan sebaik mungkin, ya, tanpa menuntut hak di luar yang sudah ditentukan. Terakhir, soal adaptif dan kolaboratif ini ingin saya tekankan betul. Kenapa? Karena menurut survei dari Kemenpan RB, rata-rata ASN Kementerian Agama masih lemah dalam dua aspek ini, adaptif dan kolaboratif. Kenapa? Ya karena adaptif itu membutuhkan kemampuan berinovasi, ya, terus-menerus meningkatkan kompetensinya, keterampilannya dalam memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Ya. Ini terutama guru-guru, ya, yang tentu saja mereka harus menghadapi generasi Z yang luar biasa terpapar dengan kemajuan teknologi, maka mereka harus bisa beradaptasi bersama murid-murid yang diajarkan. Dan yang kedua, yang juga perlu mendapatkan perhatian, ya, berdasarkan survei dari Kemenpan RB itu adalah kolaboratif. Karena ini kita masih kurang, ya, dalam melakukan kerjasama yang baik untuk meningkatkan hal-hal yang positif, bersinergi, menghasilkan sebuah kualitas layanan yang prima. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.